Warga Indonesia masih hidup prasejahtera, tak sedikit dari mereka bahkan harus turun ke jalanan demi bisa menyambung hidup. Tidak mau terus hidup di jalanan, seorang pemuda kini memilih mendapatkan pelatihan dari Dinas Sosial setelah sebelumnya terjaring razia. Berikut laporan khas Selamat Siang Indonesia. Karena dari awal saya pertama kali kena razia, saya sudah punya berpikiran capek di jalan. Bahwa nggak semua orang di jalan bisa sukses. Kalau saya terus-terusan di jalan, kapan saya mau suksesnya? Saya nggak bakalan dapat pengalaman, saya nggak bakalan dapat yang bagus-bagus nantinya. Jumlah keluarga prasejahtera di Indonesia masih tergolong tinggi. Per tahun 2019 saja, sedikitnya terdapat 100,7 juta orang yang masuk kategori prasejahtera. Mirisnya, kondisi ini membuat tidak sedikit anak-anak di bawah umur dari keluarga prasejahtera ini harus turun ke jalanan demi meraup rupiah untuk menyambung hidup. Dalam razia di sejumlah jalanan di ibu kota tidak jarang, Satpol PP DKI Jakarta menjaring anak-anak di bawah umur yang berprofesi sebagai pengamen, juru parkir liar, pengemis, hingga manusia silver. Salah satunya adalah Sandi. Ia adalah satu dari belasan remaja yang terkena razia Satpol PP pada 2019 lalu. Saya kena razia, dari razia itu saya dibawa ke PSBI. Dari PSBI saya ditawarkan untuk masuk ke PSBR. Itu tahun berapa? Itu 2019 sih. Di tempat inilah anak jalanan yang terjaring razia dibina. Panti Sosial Bina Remaja atau PSBR Tarunajaya 1 menampung sedikitnya 90 anak jalanan yang kemudian mendapat pembinaan moral, keterampilan, etika, dan religi. Berbagai kegiatan di panti Sandi jalani. Sandi memilih kelas pembuatan furniture sebagai spesialisasi pelatihannya. Untuk instrukturnya sih sabar sama saya sih. Jadi dari awal saya diajarin dari nggak bisa hingga sekarang bisa. Jadi prosesnya nggak gampang sih. Memang mereka yang sabar ngeladenin saya, yang mau ngerubah saya dari yang saya nggak bisa, saya nggak punya tujuan, hingga sekarang saya bisa dan saya punya tujuan. Dengan program penyaluran tenaga kerja siswa binaan PSBR Tarunajaya 1 ini, nantinya akan disalurkan sesuai dengan minat pelatihan profesi yang mereka ambil. Anak itu kita arahkan untuk bekerja, ya, dan bekerja ini adalah yang arahan komunikasi dari instruktur. Biasanya instruktur, bisa juga dari yang lainnya. Tetapi kebanyakan dari instruktur mereka komunikasi ada lowongan kerja di suatu perusahaan atau tempatnya lain itu baru. Meski menjanjikan masa depan, tidak semua siswa binaan memilih tetap bertahan hingga masa pembinaan selesai. Bukan hal yang mudah untuk tetap bertahan di panti. Godaan untuk kembali ke jalanan yang menawarkan rupiah secara instan kerap menghampiri. Sandi adalah satu dari 2 orang yang masih bertahan di PSBR Tarunajaya 1. Sedangkan 9 siswa binaan lainnya memutuskan keluar dari panti. Dengan berbagai latar belakang dan permasalahan sosial yang dialami, pembinaan terhadap siswa binaan di tempat ini memang membutuhkan perlakuan yang berbeda. Kalau di sini suka dukanya kita sebagai pendamping harus bisa menjadi contoh ya. Contoh untuk anak-anak. Ketika kita sudah bisa menjadi contoh yang baik, anak-anak pun juga akan mengikuti. Bahkan mereka akan nurut sama kita karena kita sudah menjadi contoh yang baik. Suka dukanya itu seperti itu karena mereka kan dari jalanannya. Jadi kalau kita tidak bisa mencontohkan dengan baik ya kan, mereka tidak akan bisa mengambil sisi positifnya ke kita. Bagi Sandi, bertahan untuk tidak kembali ke jalanan bukanlah sebuah pilihan. Namun menjadi hal yang harus ia jalani untuk dapat mengubah kondisi ekonomi keluarganya. Jujur sih, untuk balik lagi ke jalan lumayan berat sih, susah. Saya untuk bertahan di sini tujuannya karena saya ingin sukses. Orang tua saya mau ngeliat saya bangga kan. Kalau misalkan saya nggak sukses dari sekarang, mau sampai kapan? Umur sudah 20. Vika Ramdhani, Yusuf Reza melaporkan untuk NET.